Pengertian filsafat. Filsafat adalah suatu ilmu pengetahuan yang menggunakan logika dan metode untuk mengkaji masalah umum dan mendasar dengan mengenai berbagai macam persoalan yang muncul. Secara etimologi, filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu philosophos dan philosophia. Philo yang artinya cinta dan sophos artinya kebijakan. Sebab-sebab munculnya ilmu filsafat. Ilmu filsafat muncul pertama kali di negara Yunani pada abad ke-7 sebelum Masehi. Faktor munculnya filsafat yakni ketika orang-orang mulai berpikir tentang diskusi akan keadaan alam, dunia, dan lingkungan sekitar mereka. Setelah abad ke-6 sebelum Masehi, muncul sejumlah ahli pikir yang menentang adanya mitos. Mereka menginginkan pertanyaan tentang misteri alam semesta ini. Jawaban dapat diterima oleh akal secara rasional. Keadaan ini dinamakan demitologi, artinya suatu kebangkitan pemikiran untuk menggunakan akal pikiran dan meninggalkan hal-hal yang bersifat mitologi. Ada 3 faktor lahirnya filsafat Yunani. 1. Bangsa Yunani kaya akan mitosnya. 2. Karya sastra Yunani dianggap sebagai pendorong munculnya filsafat Yunani. 3. Pengaruh ilmu-ilmu pengetahuan berasal dari negara Babilonia ditambah sungai. Adanya 3 faktor tersebut, kedudukan mitos diganti dengan akal. Kemudian dari sini lahirlah filsafat. Pengertian filsafat pada saat itu masih berwujud ilmu pengetahuan yang masih global, sehingga perlahan satu demi satu berkembang dan berdiri sendiri. Zaman Yunani terbagi menjadi 2 periode, yaitu periode Yunani kuno dan Yunani klasik. Periode Yunani kuno disebut periode filsafat alam, karena pada periode ini ditandai dengan munculnya ahli pikir alam di mana arah dan perhatian pemikirannya pada alam sekitarnya. Pernyataan-pernyataan yang dibuat bersifat filsafati atau berdasar akal pikir dan tidak berdasar pada mitos sebagaimana pada masa mitologi. Yunani kuno cukup mempengaruhi peradaban barat, karya seni, desain, dan karya sastra yang vulgar sehingga filsafat yang tinggi yang dihasilkan bangsa barat memperhatikan adanya pengaruh yang kuat dari bangsa Yunani. Filsafat dianggap lahir begitu saja di Yunani disebabkan kecerdasan alami bangsa Yunani yang sangat tinggi tanpa campur tangan peradaban lain yang jauh lebih tua. Misalnya Mesopotamia dan Mesir, 2 peradaban dengan rentang waktu jauh lebih panjang dan berusia sangat tua, yang terletak sangat dekat dengan Yunani. Tokoh-tokoh dan pemikirannya. Biografi Thales. Thales adalah seorang filsuf yang lahir antara tahun 624 sampai 625 sebelum Masehi dan meninggal sekitar tahun 547 sampai 546 1 Masehi. Ia dimasukkan ke dalam tradisi filsafat Ionian, mazhab Miletos, dan filsafat alam. Ia memiliki minat utama dalam etika, metafisika, matematika, dan astronomi. Selain itu, ia pula memiliki gagasan penting yakni air adalah prinsip dasar segala sesuatu dan teorema Thales. Thales mengawali sejarah filsafat barat pada abad ke-6 1 Masehi. Sebelum Thales, pemikiran Yunani dikuasai cara berpikir mitologis dalam menjelaskan segala sesuatu. Pemikiran Thales dianggap sebagai kegiatan berfilsafat pertama karena mencoba menjelaskan dunia dan gejala-gejala di dalamnya tanpa bersandar pada mitos melainkan pada rasio manusia. Ia juga dikenal sebagai salah seorang dari 7 orang bijaksana atau dalam bahasa Yunani hoi hepta sophoi yang oleh Aristoteles diberi gelar filsuf yang pertama. Selain sebagai filsuf, Thales juga dikenal sebagai ahli geometri, astronomi, dan politik. Bersama dengan Anaximandros dan Anaximenes, Thales digolongkan ke dalam mazhab Miletos.
Thales tidak meninggal bukti-bukti tertulis mengenai pemikiran filsafatnya. Pemikiran Thales terutama didapatkan melalui tulisan Aristoteles tentang dirinya. Aristoteles mengatakan bahwa Thales adalah orang yang pertama kali memikirkan tentang asal mula terjadinya alam semesta. Karena itulah Thales juga dianggap sebagai perintis filsafat alam. Selain itu, ia juga mengemukakan pandangan bahwa bumi terletak di atas air. Bumi dipandang sebagai bahan yang satu kali keluar dari laut dan kemudian terapung-apung di atasnya. Pandangan tentang jiwa Thales. Thales berpendapat bahwa segala sesuatu di jagat raya memiliki jiwa. Jiwa tidak hanya terdapat di dalam benda hidup tetapi juga benda mati. Teori tentang materi yang berjiwa ini disebut hilezoisme. Argumentasi Thales didasarkan pada magnet yang dikatakan memiliki jiwa karena mampu menggerakkan besi. Teorema Thales. Di dalam geometri, Thales dikenal karena menyumbangkan apa yang disebut teorema Thales. Kendati belum tentu seluruhnya merupakan buah pikiran aslinya, teorema Thales berisi tentang sebuah sudut siku-siku yang didapat dari garis yang ditarik dari diameter sebuah lingkaran. Selain itu, ada pula penjelasan tentang dua buah garis yang terdapat dalam sebuah segitiga yang menghasilkan beberapa hasil yang sama. Pandangan politik dari Thales. Berdasarkan catatan Herodotus, Thales pernah memberikan nasihat kepada orang-orang Ionia yang sedang terancam oleh serangan dari kerajaan Persia pada pertengahan abad ke-6 Masehi. Thales menyarankan orang-orang Ionia untuk membentuk pusat pemerintahan dan administrasi bersama di kota Thebes yang memiliki posisi sentral di seluruh Ionia. Di dalam sistem tersebut, kota-kota lain di Ionia dapat dianggap seperti distrik dari keseluruhan sistem pemerintahan Ionia. Dengan demikian, Ionia telah menjadi sebuah polis yang bersatu dan bersentralisasi. Anaximenes merupakan murid Thales, tetapi ia menjadi terkenal justru karena mengkritik pandangan gurunya mengenai air sebagai prinsip dasar segala sesuatu. Menurutnya, bila air merupakan prinsip dasar segala sesuatu, maka seharusnya air terdapat di dalam segala sesuatu dan tidak ada lagi zat yang berlawanan dengannya. Namun kenyataannya, air dan api saling berlawanan sehingga air bukanlah zat yang ada di dalam segala sesuatu. Karena itu, Anaximenes berpendapat bahwa tidak mungkin mencari prinsip dasar tersebut dari zat yang empiris. Prinsip dasar itu haruslah pada sesuatu yang lebih mendalam dan tidak dapat diamati oleh panca indera. Anaximenes mengatakan bahwa prinsip dasar segala sesuatu adalah to apparent, yaitu suatu prinsip abstrak yang menjadi prinsip dasar segala sesuatu yang bersifat ilahi, abadi, tak terubahkan dan meliputi segala sesuatu. Pandangan tentang makhluk hidup. Mengenai terjadinya makhluk hidup di bumi, Anaximenes berpendapat bahwa pada awalnya bumi diliputi air semata-mata. Karena itu, makhluk hidup permata yang ada di bumi adalah manusia. Karena panas yang ada di sekitar bumi, ada laut yang mengering dan menjadi daratan. Disitulah mulai ada makhluk-makhluk lain yang naik ke daratan dan mulai berkembang di darat. Ia berargumentasi bahwa tidak mungkin manusia yang menjadi makhluk pertama yang hidup di darat, sebab bayi manusia memerlukan asuhan orang lain pada fase awal kehidupannya. Pandangan tentang alam semesta. Anaximenes membangun pandangannya tentang alam semesta. Menurut Anaximenes, dari to apparent berasal segala sesuatu yang berlawanan, yang terus berperang satu sama lain. Yang panas membalut yang dingin sehingga yang dingin itu terkandung di dalamnya. Dari yang dingin itu terjadilah yang cair dan beku. Yang beku inilah yang kemudian menjadi bumi. Api yang membalut yang dingin itu kemudian terpecah-pecah pula. Pecahan-pecahan tersebut berputar-putar kemudian terpisah-pisah sehingga terciptalah matahari, bulan, dan bintang-bintang. Di dalam buku yang berjudul
kebenaran, Protagoras menyatakan manusia adalah ukuran untuk segala-galanya, untuk hal-hal yang ada sehingga mereka ada, dan untuk hal-hal yang tidak ada sehingga mereka tidak ada. Manusia yang dimaksud di sini adalah manusia sebagai individu. Dengan demikian, pengenalan terhadap sesuatu bergantung pada individu yang merasakan suatu itu dengan panca inderanya. Di dalam karya lain yang berjudul Pendirian-pendirian yang bertentangan atau Antilogiae, Protagoras mengemukakan bahwa tentang semua hal terdapat dua pendirian yang bertentangan. Pandangan ini berhubungan dengan pemikiran tentang relativitas pengenalan manusia. Jikalau kebenaran ditentukan oleh setiap orang, maka disimpulkan bahwa satu pendirian tidak lebih benar dari kebalikannya. Tentang negara, menurut Protagoras, negara diadakan oleh manusia. Tujuan pembentukan sebuah negara adalah supaya manusia dapat terlepas dari ketidakamanan dan kesulitan hidup di alam yang luas. Untuk itulah manusia menjalin hubungan dengan manusia-manusia lainnya dan membentuk negara. Akan tetapi kemudian manusia menyadari bahwa hidup bersama manusia lain tidaklah mudah. Dengan sebuah mitos, Protagoras menyatakan bahwa manusia diberikan dua hal oleh dewa untuk dapat hidup bersama. Kedua hal tersebut adalah keinsyafan dan akan keadilan dan hormat terhadap orang lain. Di dalam karya yang berjudul Perihal Dewa-Dewi, Protagoras menyatakan, mengenai dewa-dewi saya merasa tidak mampu menentukan apakah mereka benar-benar ada atau tidak ada, dan saya juga tidak dapat menentukan hakikat mereka. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu sulit dan umur manusia itu pendek. Pandangan Protagoras ini merupakan suatu skeptisisme, artinya tidak mungkin dicapai suatu kebenaran. Hal itu cocok sekali dengan pandangan relativistis yang dianutnya dalam bidang pengenalan. Pokok-pokok pemikiran Sokrates. Seseorang yang suka merenung pasti pernah memikirkan tentang makna hidupnya. Misalnya pertanyaan ini, apakah tujuan hidup itu, atau untuk apa aku peroleh dan mempunyai ilmu pengetahuan, khusus tentang fungsi konkret filsafat dan ilmu pengetahuan. Yang mengkhususkan diri ke dunia ide pemikiran dipandang tidak banyak memberikan jawaban nyata atas persoalan kehidupan, hanya melayang-layang di awang-awang. Benarkah demikian? Tentu saja banyak sekali variasi jawaban dari dua pertanyaan di atas, tergantung latar belakang kehidupan dan pendidikan serta pandangan dunianya. Pada masa Yunani kuno, pertanyaan-pertanyaan itu berusaha dijawab oleh Sokrates. Sokrates kerap disebut jarang mempunyai ajarannya sendiri yang tertulis. Kebanyakan orang lebih menekankan pada metode kebidanan dan ironinya yang mengusik status quo ketika itu hingga ia dihukum mati. Atau walaupun ada ajaran aslinya, namun telah bercampur baur dengan pandangan murid-muridnya, terutama Plato. Seperti para sofis pada zamannya, ia memberikan pengajaran kepada rakyatnya dan mengarahkan perhatiannya pada manusia. Perbedaannya dengan kaum sofis, Sokrates tidak memungut biaya apapun, menolak relativisme dan yakin ada kebenaran objektif, dan juga tidak mendorong orang mengikuti pemikirannya, melainkan hanya mendorong untuk mengetahui dan menyadari dirinya sendiri. Metode yang digunakan cukup unik dan mengusik ketentraman penguasa ketika itu. Ia bukannya mengajarkan atau menjawab sesuatu, tetapi bertanya hal-hal mengenai kerajaan dan kehidupan sehari-hari yang sebelumnya jarang dipertanyakan secara induktif. Ia menanyakan definisi umum tentang sesuatu. Misalnya, apakah keadilan itu? Apakah kedermawanan itu? Metode ini adalah metode kebidanan di mana Sokrates hanya membantu membidani, melahirkan kelahiran gagasan murid-muridnya saja. Metode ini memakai gaya ironi di mana sengaja ia menanyakan hal-hal yang membingungkan sehingga penjawabnya menjawab hal yang bertentangan. Pandangan Plato tentang karya seni dan keindahan. Pandangan Plato tentang karya seni dipengaruhi oleh pandangannya tentang ide. Sikapnya terhadap karya seni sangat jelas dalam bukunya Politeia atau Republik. Plato memandang negatif karya seni. Ia menilai karya seni sebagai memesos. Menurut Plato, karya seni hanyalah tiruan dari realita yang ada. Realita yang ada adalah tiruan atau memesis dari yang asli.
Yang asli itu adalah terdapat dalam ide. Ide jauh lebih unggul, lebih baik, dan lebih indah daripada yang nyata ini. Pemahaman Plato tentang keindahan yang dipengaruhi pemahamannya tentang dunia indrawi yang terdapat dalam Philebus. Plato berpendapat bahwa keindahan yang sesungguhnya terletak pada dunia ide. Ia berpendapat bahwa kesederhanaan adalah ciri khas dari keindahan, baik dalam alam semesta maupun dalam karya seni. Namun, tetap saja keindahan yang ada di dalam alam semesta ini hanyalah keindahan semu dan merupakan keindahan pada tingkatan yang lebih rendah. Pandangan Plato tentang ide dan dunia indrawi. Dunia indrawi adalah dunia nyata yang mencakup benda-benda jasmani yang konkret dan dapat dirasakan oleh panca indera kita. Dunia indrawi ini tiada lain hanyalah refleksi atau bayangan daripada dunia ideal. Selalu terjadi perubahan dalam dunia indrawi ini. Segala sesuatu yang terdapat dalam dunia jasmani ini fana, dapat rusak, dapat mati. Dunia ide adalah dunia yang hanya terbuka bagi masa kita. Dalam dunia ini tidak ada perubahan, semua ide bersifat abadi dan tidak dapat diubah. Hanya ada satu ide yang bagus, yang indah. Di dunia ide semuanya sangat sempurna. Hal ini tidak hanya merujuk kepada barang-barang kasar yang bisa dipegang saja, tetapi juga mengenai konsep-konsep pikiran, hasil buah intelektual, misalkan saja konsep mengenai kebajikan dan kebenaran. Pemikiran-pemikiran Aristoteles. Aristoteles menemukan pemikiran-pemikiran. Di antara pemikirannya itu antara lain tentang logika, negara, metafisika, etika, pengetahuan, dan ontologi. Aristoteles dianggap sebagai bapak logika karena dialah orang yang pertama kali dengan sistematik menyusun kaidah-kaidah berpikir yang valid atau sah. Menurut Aristoteles, manusia pada dasarnya mempunyai bakat moral, tetapi itu hanya dapat dikembangkan dalam hubungannya dengan orang lain. Metafisika secara umum merupakan suatu pembahasan filosofi yang komprehensif mengenai seluruh realitas atau tentang sesuatu yang ada. Di dalam berfilsafat, beliau menggunakan logika. Berbeda dengan Plato yang tertarik pada pengetahuan kealaman dalam filsafatnya, dan ia mementingkan observasi. Aristoteles juga percaya adanya Tuhan. Buktinya adanya Tuhan menurutnya adalah Tuhan sebagai penyebab penggerak